Ciamis selalu berkaitan dengan Kerajaan Galuh. Meskipun sebagian penemuannya tersebar di Tasikmalaya, Garut, Sumedang, dan daerah sekitarnya, tapi menurut sejarah, Kerajaan Galuh sebagai induk dari Kabupaten Ciamis. Bagaimanakah sejarah Galuh ini? Baiklah, begini ceritanya. Kerajaan Galuh adalah kerajaan terhindu di Indonesia yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu juga Cipamali atau Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan bawahan Tarumanagara. Sejarah mengenai Kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parayangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tantri Medang Jati yang menjadi Raja Sesi selama 15 tahun. Selanjutnya, kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Pritekandayun. Saat Linggawarman, Raja Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669. Kekuasaan Tarumanegara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, pada satu wilayah di bawah Tarumanegara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke Sundapura, pihak Galuh dipimpin oleh Pritekandayun berkuasa dari tahun 612 memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah dan menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Kembar. Pritekandayun mempunyai 3 anak lelaki. Rahyang Sempakwaja menjadi resi guru di Galunggung, Rahyang Kidul menjadi resi di Dinu, dan Rahyang Mandi Minyak. Setelah menguasai Galuh selama 90 tahun, 612 sampai 702, Pritekandayun diganti oleh Rahyang Mandi Minyak, putra bungsunya, sebab kedua kakaknya menjadi resi guru. Dari Naib Pawaci Rababu, Sempakwaja mempunyai 2 anak, Gemunawan dan Purbasora. Akibat tergoda kecantikan iparnya, Mandi Minyak sampai terseret ke perbuatan nista sampai melahirkan Sena atau Sang Salah. Sedangkan dari istrinya, Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singha, Mandi Minyak mempunyai putra perempuan yang bernama Sannaha dan Sena lantas menikah dan mempunyai putra yang bernama Rakrian Jambri atau disebut Sanjaya. Kekuasaan Galuh yang diwariskan pada Mandi Minyak 702 sampai 709 kemudian diteruskan oleh Sena karena merasa punya hak mahkota dari Sempakwaja. Gemunawan dan Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Sena tahun 716. Akibat terusir, Sena dan keluarganya lantas mengungsi ke Marapi di sebelah timur dan menikah dengan Dewi Mitra Kirana, putra dari sang resi Padmaha Diwangsa Raja Indra Prahasta. Raja-raja Galuh. Raja-raja yang pernah berkuasa di Galuh. 1. Pritekandayun atau Rahyang Tarimenir 612 sampai 702. 2. Mandi Minyak atau Prabu Suragana 702 sampai 709. 3. Sana atau Sena atau Sannaha 709 sampai 716. 4. Purbasora 716 sampai 723. 5. Rakyang Jambri atau Sanjaya, Rakai Mataram atau Aris Dharma 723 sampai 732. Galuh bersatu dengan Sunda. 6. Taperan Barmawijaya 732 sampai 736. 7. Sang Manara 739 sampai 746. 8. Rakyang Rimedang 746 sampai 753. 9. Rakyang Diwus 753 sampai 777. 10. Rakyang Wawus tahun 777 sampai 849. 11. Sang Hujung Carian tahun 849 sampai 852.
12 Rakeian Gendang 852 sampai 875. 13 Dewa Sanhyang 875 sampai 882. 14 Prabu Sanghyang tahun 882 sampai 893. 15 Prabu Ditya Maharaja 893 sampai 900. 16 Sang Lumahing Windu Raja tahun 900 sampai 923. 17 Sang Lumahing Kreta 823 sampai 1015. 18 Sang Lumahing Windu Raja tahun 1015 sampai 1033. 19 Rakeian Dharma Siksa tahun 1033 sampai 1183. 20 Sang Lumahing Taman tahun 1983 sampai 1989. 21 Sang Lumahing Tanjung 1189 sampai 1197. 22 Sang Lumahing Kikis 1197 sampai 1219. 23 Sang Lumahing Kiding tahun 1219 sampai 1229. 24 Aki Kolot 1229 sampai 1239. 25 Prabu Maharaja tahun 1239 sampai 1246. 26 Prabu Bunisora tahun 1357 sampai 1371. 27 Mahaprabu Niskala Wastu Kancana 1371 sampai 1475.